Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Sebelumnya, adakah yang tahu kegiatan apa yang dilakukan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus? Ya, benar. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia mengadakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, dalam rangkaian kegiatan upacara tersebut, tentu kalian selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Tahukah kalian anak-anak, teks proklamasi yang dibacakan tersebut memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan teks proklamasi tersebut. Kita baca bersama-sama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, bisa kalian lihat di sini anak-anak, dalam teks proklamasi ini juga ada tanda tangan Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Nah, mari anak-anak kita perhatikan video pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, itu tadi kalian sudah mendengar pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, untuk menambah informasi kalian tentang sejarah teks proklamasi, mari kita baca teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi
ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Pilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baik anak-anakku, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Beberapa makna atau arti proklamasi bagi bangsa Indonesia yang antara lain, yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Baik anak-anakku, kenapa bisa memiliki makna sebagai puncak perjuangan Indonesia? Karena bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah tersebut. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini dinamakan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang dinamakan de jure. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Perjuangan sebagai negara baru, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Baik anak-anakku, ini berarti bahwa dengan bersatunya rakyat Indonesia, maka Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan ini. Nah, untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan, diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi. Untuk apa hal itu dilakukan? Agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Adaptasi itu juga berlaku pada tumbuhan anak-anak. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Baik, ini ada sebuah gambar. Kira-kira ada yang tahu gambar tumbuhan apa ini? Ya, ini adalah bunga teratai. Ada yang tahu bagaimana cara tumbuhan bunga teratai beradaptasi? Di mana bunga teratai ini
hidup? Apakah di perairan ataukah di daratan? Ya, bunga teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Baik anak-anakku, tadi kita sudah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga teks tentang bunga teratai. Ada yang masih ingat kemarin? Agar mempermudah kita untuk mengemukakan sebuah teks, kita perlu membuat apa? Ya, benar. Peta pikiran. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peta pikiran. Nah, ini peta pikiran. Bagaimana atau apa manfaat peta pikiran? Nah, peta pikiran ini mempermudah kita dalam mempresentasikan atau mengemukakan isi sebuah teks bacaan. Bagaimana cara menuliskan isi di dalam peta pikiran? Cara menuliskan isi teks pada peta pikiran ialah dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari sebuah teks tersebut. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang beberapa fungsi dari kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu atau dilakukannya sesuatu. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah proses atau keadaan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas. Nah, setelah kalian menyimak materi-materi tadi, maka tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat peta pikiran berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah kita baca tadi. Baik, dari peta pikiran ini diketahui di tengah ini merupakan judul bacaannya ya, judul teksnya. Kemudian ditarik sebuah garis, membuat kotak dengan menggunakan kata tanya tadi yang sudah kita pelajari. Kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, untuk kata tanya bagaimana bisa kalian isi kotak ini dengan informasi tentang bagaimana proses kemerdekaan Indonesia atau bagaimana proses penulisan teks proklamasi. Kemudian untuk kata tanya kapan, di sini kotak sini bisa kalian tuliskan informasi tentang kapan dilakukannya atau kapan dilaksanakan atau kapan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia tersebut. Kemudian untuk di mana kalian bisa tulis informasi tentang di mana teks proklamasi ditulis. Atau kalian bisa menuliskan di mana teks proklamasi diproklamirkan. Kemudian untuk siapa, kalian bisa menuliskan informasi tentang
siapa yang menulis konsep teks proklamasi, atau siapa yang mengetik teks proklamasi, atau informasi lainnya. Kemudian untuk yang kotak pada kata tanya mengapa ini, bisa kalian isi pada kotak mengapa ini, kalian bisa menuliskan mengapa bangsa Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk kata tanya mengapa, kalian bisa mengisikan informasi apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kalian tuliskan di sini informasi-informasinya berdasarkan kata tanya yang telah ada ini ya. Misalnya, Bu Guru beri contoh. Untuk kata tanya apa tadi? Informasi yang bisa kalian perolehkan dari kata tanya apa, misalnya dengan kalimat tanya, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Bisa kalian tuliskan, merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi untuk yang kotak selanjutnya, silahkan kalian cari sendiri berdasarkan teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.